Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bigi Bayhaki, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang merumuskan alat tujuan pembelajaran atau biasa yang disebut dengan ATP. Video ini berfokus pada memahami, merumuskan, dan menyusun capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Serta video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Nurul Mutakin, MPD. Pada materi pertama akan membahas tentang memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau biasa dengan disebut CP adalah seperangkat kompetensi yang perlu diraih oleh peserta didik di tiap tahap perkembangan mereka. Bermula dari tahap fondasi di PAUD, CP ini meliputi serangkaian kemampuan dan cakupan materi yang dirangkai secara menyeluruh dalam format naratif. Langkah-langkah dalam memahami pencapaian pembelajaran. Yang pertama adalah memahami rasional. Langkah kedua, memahami tujuan mata pembelajaran. Langkah ketiga, mempelajari karakteristik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mempelajari capaian setiap fase. Merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun melalui proses analisis kompetensi dan cakupan materi yang terdapat dalam capaian pembelajaran. Mengenali dan mencatat kata-kata kunci dalam capaian pembelajaran yang berhubungan dengan aspek kompetensi serta ruang lingkup materi. Yang kedua, melakukan kategorisasi terhadap hasil identifikasi tersebut. Menyusun ATP. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kerjasama di antara pengajar yang menangani fase pembelajaran yang sama sangat penting. Ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan tujuan pembelajaran dalam menyiapkan alur tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A. Diperlakukan pertemuan dan kerjasama antara guru kelas 1 dan guru kelas 2 untuk melakukan diskusi bersama. Langkah yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan terstruktur dan berurutan. Dimulai dari kemampuan dasar menuju kemampuan yang lebih advance. Dalam konteks mata pelajaran, penyajian konten sebaiknya diawali dengan topik-topik yang lebih gampang dipahami dan tidak rumit. Kemudian secara bertahap beralih ke materi yang memerlukan pemahaman lebih mendalam dan memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi. Dan langkah yang terakhir adalah langkah yang ketiga. Tentukan durasi jam pelajaran yang dibutuhkan dengan mengacu pada formasi tujuan pembelajaran. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang tidak mengenakan.